Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Rafana Walamelda Fitri dengan NIM 23050724047 dari kelas S1 TS 2023 B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Analisis Penggunaan Tenaga Kerja dan Material pada Pelaksanaan Proyek Konstruksi. Pendahuluan. Itu latar belakang. Penyelenggaraan dalam suatu proyek konstruksi, biaya merupakan faktor yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan sebuah proyek. Tenaga kerja dalam industri konstruksi merupakan faktor penting di dalam mengukur kinerja suatu perusahaan. Perencanaan anggaran biaya memiliki fungsi yang sangat penting dalam dunia konstruksi, tidak hanya bagi profesional tetapi bagi semua orang yang ingin terlibat di dalam dunia konstruksi itu sendiri. Dengan demikian, sudah selayaknya setiap penyedia jasa melakukan evaluasi sendiri terhadap setiap pekerjaan yang sedang dilakukan. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana analisis kebutuhan tenaga kerja dan material. Yang kedua, berapa lama durasi waktu pengerjaan pada proyek konstruksi tersebut. Yang ketiga, berapa anggaran tenaga kerja dan material yang dibutuhkan. Ya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui cara menganalisis berapa banyaknya tenaga kerja dan material yang dibutuhkan. Kedua, untuk mengetahui anggaran tenaga kerja dan material yang digunakan pada pelaksanaan proyek konstruksi. Yang ketiga, untuk mengetahui berapa lama durasi waktu pengerjaan pada proyek konstruksi tersebut. Manfaat penelitian. Yang pertama, sebagai penambah ilmu pengetahuan dan pengalaman agar mampu melaksanakan kegiatan yang sama pada saat bekerja atau terjun ke lapangan. Yang kedua, bahan referensi untuk merencanakan anggaran tenaga kerja dan materi rumah yang sederhana sampai rumah yang bertingkat. Yang ketiga, dapat merencanakan durasi waktu pengerjaan. Yang keempat, dapat menganalisis harga satuan pekerjaan dan harga satuan bahan. Batasan istilah. Cara spesifik menjelaskan apa yang dimaksud dengan tenaga kerja. Dalam konsep proyek konstruksi mencakup pekerjaan manual, keterampilan khusus, dan jumlah pekerja yang terlibat. Menjelaskan berbagai jenis material yang digunakan dalam proyek konstruksi, termasuk bahan bangunan, peralatan, dan perangkat lainnya. Membagi pelaksanaan proyek menjadi fase-fase yang dapat diidentifikasi, seperti perencanaan konstruksi dan penyelesaian. Menentukan parameter yang akan digunakan untuk mengukur efisiensi tenaga kerja seperti waktu kerja, output pekerjaan, atau tingkat kesalahan. Mengidentifikasi potensi kendala yang dapat mempengaruhi tenaga kerja seperti kurangnya keterampilan atau masalah kesehatan. Kajian pustaka. Penelitian terdahulu yang relevan. Menurut Lawrence Joy Coley, 2021, dalam penyelenggaraan suatu proyek konstruksi, biaya memegang peranan penting dalam pelaksanaan proyek. Oleh karena itu, perencanaan anggaran biaya proyek perlu dirancang dan disusun dengan baik berdasarkan suatu konsep estimasi sehingga menghasilkan nilai estimasi biaya yang tepat dan ekonomis. Yang kedua, menurut Apriani Susianti, tahun 2021, proyek pemeliharaan jalan pemenang Bayan terjadi keterlambatan dari hasil pengamatan penulis. Keterlambatan waktu pelaksanaan proyek tersebut disebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara rencana dengan realisasinya yang disebabkan oleh kondisi saat ini di mana masih merebaknya pandemi COVID-19. Menurut Livo HL, Pinkan AK, Prastasip, Jermias Sakra, tahun 2023, dalam pelaksanaan proyek konstruksi, suatu perencanaan dalam hal waktu dan biaya sangat diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan konstruksi, baik ataupun buruknya suatu perencanaan proyek konstruksi sangat berpengaruh pada pelaksanaan proyek konstruksi di lapangan. Landasan teori, pengertian dasar konstruksi merupakan suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana yang meliputi pembangunan gedung, pembangunan prasarana sipil. Menghitung volume pekerjaan adalah menghitung jumlah banyaknya volume pekerjaan dalam satuan perhitungan. Metode XNI dalam konstruksi adalah standar baku nasional untuk menentukan harga satuan setiap pekerjaan konstruksi pada proyek pembangunan. Rencana anggaran biaya ataupun RAB adalah perhitungan estimasi biaya yang diperlukan untuk bahan, upah, alat, dan biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan suatu proyek. Analisis tenaga kerja dan material adalah menghitung banyaknya tenaga yang diperlukan serta besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dan menghitung banyaknya material yang diperlukan. Material yang disebut di sini jenisnya tergantung pada item pekerjaan material, pokok, dan metode material penunjang. Penjadwalan proyek.
adalah kegiatan menetapkan jangka waktu kegiatan proyek yang harus diselesaikan, bahan baku, tenaga kerja, serta waktu yang dibutuhkan oleh setiap aktivitas. Metode penelitian. Jenis penelitian, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat satu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan respon, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Pendekatan penelitian. Metode pendekatan penelitian yang saya gunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan respon, dan melakukan situasi pada situasi yang alami. Bogdan dan Taylor Moleong 2007 mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan yang prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sumber data dan data penelitian yaitu di sini saya menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari peninjau langsung di lapangan pada objek penelitian. Dan data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Teknik pengumpulan data untuk memperoleh data informasi serta keterangan guna kepentingan penulis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen sebagai berikut, yaitu wawancara. Adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data secara langsung dari sumbernya, yaitu responden yang dianggap sebagai tokoh utama dalam penelitian ini. Yang kedua, observasi yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat fenomena yang berkaitan dengan analisis penggunaan tenaga kerja dan material pada pelaksanaan proyek konstruksi. Dan teknik analisis data, yaitu analisis regresi, analisis produktivitas, analisis varian, analisis keterkaitan, analisis tren, analisis sensitivitas, dan benchmarking. Daftar rujukan, yaitu dari Kolowai, LJ, Arsat, TT, Mangare, JB, tahun 2000, Juli 2021, yang berjudul Analisis Penggunaan Tenaga Kerja dan Material pada Rumah Tinggal, Studi Kasus Rumah Tinggal 2 Lantai di C2, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa. Dari Jurnal Sipil Statik, volume 9, nomor 4, halaman 687 sampai 689. Yang kedua, Waliton RHL, Pratasis PAK, Cakra C, tahun Desember 2022, yang berjudul Analisis Penggunaan Tenaga Kerja dan Material pada Proyek Konstruksi Gedung Sekolah. Dari Jurnal Tekno volume 20 nomor 82, halaman 694 sampai 650. Yang ketiga, Susyanti A tahun 2020. Analisis kebutuhan tenaga kerja dan peralatan pada tahap konstruksi proyek pemeliharaan jalan 3. Studi pada pelaksanaan tahap konstruksi proyek pemeliharaan jalan Pemenang Bayan. Halaman 4 sampai 5. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.